Ya. Oke, baik anak-anak, kita mulai saja ya. Sudah 21 yang ikut, lumayan. Mungkin nanti yang lainnya menyusul ya, nggak apa-apa. Sudah jam 9 lewat 3 menit. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi. Gimana? Sehat semua? Pagi. Sehat. Sehat ya? Ya, Sehat, Pak. deh. Sehat. Sehat, Pak. Ya, jadi ya, syukur. Ya, di masa pandemi seperti ini ya tetap jaga aktivitas ya, jangan banyak keluar rumah. Virus coronanya semakin menyebar. Jadi kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah ya, nggak usah main keluar gitu. Seperti pesan ibu kepala sekolah juga nggak usah main ke sekolah ya. Soal buku juga nggak usah dipikirin karena kan materinya Bapak share di blog kan. Jadi selain soal juga bisa simak di blog Bapak. Jadi nggak masalah, nggak ada buku ya. Semuanya secara online ya. Gitu. Sejauh ini kita belajar online ada masalah nggak? Lancar ya? Lancar ya? Enggak, Pak. Lancar, Pak. Ya lancar. Soal, lalu materi, pengumpulan, penilaian juga nggak masalah ya. Bapak juga mau kasih tahu kalau dalam menilai, mungkin Bapak, kalau seperti yang Bapak bilang ya, kalau ngumpulnya setelah jam 12, ya mohon maaf Bapak mungkin menilainya lama, bahkan bisa besoknya ya, karena kan Bapak aktivitas menyiapkan untuk kegiatan besoknya gitu ya. Jadi kalau belum dinilai, tenang aja, pasti Bapak nilai. Karena kan ada checklistnya kan. Udah sering lihat kan checklistnya itu, yang mengumpulkan tugas ya. Jadi Bapak kan lihat dari situ ya. Kalau tidak mengisi form, nah itu masalahnya ya, bisa aja kelewat karena Bapak ngeceknya dari form ya, form mengumpulkan tugas ya. Jadi jangan lupa isi formnya setelah mengumpulkan supaya bisa Bapak cek siapa saja yang sudah mengumpulkan supaya bisa dinilai gitu. Ya kita ini ya mulai membahas ya, kayaknya kemarin banyak yang ini nih belum tahu atau belum paham ya tentang soal AKM karena ini beda sekali ya. Beda nih, biasanya kalian mengerjakannya hanya pilihan ganda ya, kalau ngerjain ujian gitu, ngerjain PTS, ngerjain PAS itu paling adanya pilihan ganda, isian dan uraian. Nah, sekarang ada lagi yang baru ya. Bentuk soalnya baru ya. Ada namanya pilihan ganda kompleks dan menjodohkan ya, ada menjodoh. Tapi kemarin belum ada soal menjodohkan karena Google Formnya nggak bisa soal menjodohkan. Ini kenapa Raka tunjuk tangan? Ya, oke. Jadi juga kemarin banyak soal tentang betul atau salah ya, setuju tidak setuju. Ya, begitulah ya soal AKM tuh seperti itu. Macam-macam bervariasi soalnya, tidak hanya pilihan ganda, isian atau uraian gitu. Nah, mari kita bahas ya.
Oh, ini ada Ibu Kepala Sekolah nih. Ya, selamat datang Bu Yuli. Ya, terima kasih Pak Bian. Assalamualaikum anak-anak, sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Kak. Ya, untuk hari ini Pak Brian, Ibu memantau dulu anak-anak belajar, silakan ya. Ibu dampingi anak-anak ya, tetap semangat ya Ibu sambil mengikuti Zoom, kebetulan sedang masih berjalan Pak Brian Zoom dengan Sudin terkait vaksinasi. Mungkin sedikit Pak Brian, mungkin kelas 5, untuk kelas 5 yang mungkin usianya sudah 12 tahun ya. Kalau memang ada kegiatan vaksin di lingkungannya, segera ikut ya anak-anak ya, yang sudah usianya 12. Ya, misalnya vaksinnya hari ini, anak-anak sudah usianya pas 12, silahkan diikuti ya anak-anak. Ya. Jangan takut untuk vaksin ya. Mungkin itu Pak Brian, silahkan anak-anak lanjut belajar dengan Pak Brian. Ibu tetap memantau di sini ya. Oke, silahkan Pak Brian dilanjut. Semangat ya anak-anak ya. Ikuti, terutama kegiatan AKM ini penting untuk anak-anak ya. Oke, silahkan anak-anak lanjut. Ya. Terima kasih Bu Yuli sudah hadir di kegiatan belajar kita ya di Google Meet ini. Memantau, memperhatikan kita, melihat bagaimana siswa kelas 5 belajar ya, terutama dalam menghadapi AKM nih ya, yang akan dilakukan bulan Oktober 2021. Ya, ya mari kita mulai ya, membahas ya. Kemarin soalnya sih memang cuma 5 ya, tapi lumayan ya. Ada yang satu soal tuh beranak tuh. Ada satu soal mesti ngerjain ada 4. Satu nomor 4 soal gitu. Ya kita bahas ya, mungkin sambil mengingat kemarin salah atau betul gitu, jadi bisa sambil belajar ya. Ya, Bapak share screen dulu. Ya. Ini terlihat anak-anak? Lihat Pak. Ya. Lihat Pak. Ya, terlihat ya. Lihat Pak. Lihat Pak. Ya. Terlihat. Ya, ini kemarin dikerjakan ya. Pertama yang literasi ya. Yang literasi. Memang untuk soal literasi itu akan banyak bacaan atau ada poster ya, poster informasi. Dan kalian harus menemukan informasi yang diminta soal ya. Kadang jawabannya itu tidak ada di bacaan, tapi kalian harus berpikir dulu ya. Dan itu ada nih di soal literasi AKM yang kemarin nih ya. Jadi tidak semudah seperti soal-soal yang sering kalian kerjakan. Kalau yang sekarang ini kalian harus berpikir dulu sebelum menjawab, karena tidak langsung ketemu di soal jawabannya ya. Nah, mari kita lihat dulu ya. Nah, ini nomor 1. Nah, nomor 1 aja ada 4 pertanyaan ya. Ya atau tidak ya, betul atau salah nih. Ya, mari sambil kita ini ya. Kita lihat bacaannya. Ya, ini bacaannya soalnya. Pertama, apakah saat ini lemper dapat dibungkus selain dengan daun pisang? Ini langsung ada sih jawabannya ya di soal di bacaannya. Apakah bisa dibungkus selain daun pisang?
Bisa, Ini. Pak. Bisa. Pakai apa? Ini bacaannya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Pakai apa? Plastik, betul. Nih di sini ya. Ada. Kalau ini ya. Iya. Kebetulan nih ada langsung jawabannya. Selain daun pisang juga bisa pakai plastik. Ini kebetulan mudah nih. Jadi mana soalnya? Jadi ya bisa ya. Kemudian apakah isi lemper saat ini sama seperti yang masa lalu? Sama, Pak. Tidak, Pak. Sama, Tidak. Pak. Hah? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Ya, Tidak. tidak sama ya, karena yang masa lalu itu hanya pakai apa nih? Kelapa muda yang dimasak seperti abon. Kalau sekarang pakai beras ketan. Kalau sekarang pakai abon Beras sapi. ketan. Pakai abon sapi. dan Daging ayam. Dulu nggak pakai daging ya, dulu mahal daging ya. Nah, dulu itu pakai kelapa muda aja. Nah, jadi tidak sama ya. Jadi tidak sama. Oh, ini harus isi nama dulu ya. Ya. Pak Brian. Namanya asal aja. Kelas 5B. Ya. Nah, apakah cara memasaknya selalu dikukus? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, Tidak, Pak. ya, Tidak, Pak. Tidak, ya, Pak. ya. Hanya Kebetulan bisa dibakar doang, Pak. betul. Selain dikukus juga bisa dibakar ya. Ada tuh kan ya lemper bakar yang daun pisangnya apa hitam-hitam gitu ya, hasil dibakar gitu. Ya, jadi mana nih? Cara masak lemper tidak ya, tidak selalu dikukus. Nah, kemudian apakah lemper hanya dibuat dari beras ketan? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. ya. Ya, sini. Jadi, nah ini yang harus hati-hati ya. Yang beda itu isinya doang, yang beda isinya. Tapi kalau bahan utamanya pembuatnya itu dari dulu sama beras ketan saja ya. Yang beda itu isinya dulu kelapa muda, sekarang sapi atau ayam ya, daging sapi atau ayam. Jadi tuh ya hati-hati banget tuh ya. Benar-benar harus bisa membedakan. Berarti iya ya hanya dibuat beras ketan, dari dulu nggak berubah. Nah, yang berubah hanya isinya. Dah ini nomor 1 sudah ya. Nah ini nomor 2 banyak yang ini nih, kejebak nih nomor 2 nih. Nah kita lihat ya. Ini Iya, ada Pak, saya kejebak. kejebak. Iya memang kalau soal AKM itu akan banyak banget pengecohnya ya, jebakannya ya. Karena sebenarnya bukan menjebak tapi kamu lebih teliti nggak gitu kan? Ya. Nah, jadi seakan-akan menjebak gitu. Padahal sebenarnya harusnya kalian lebih teliti. Itulah memang soal AKM ya, menuntut lebih teliti, lebih disimak baik-baik. Nih. Nah, ada poster. Nah, ini ceritanya ada orang yang mau daftar. Gimana cara daftarnya? Nah, ada beberapa cara ya. Pertama, menelpon ya. Menelpon. Tapi apakah benar ke nomor 0821 ini? Fabian itu Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak, soalnya itu. Hah? Soalnya itu kan buat SMS doang. Ya, oh ya, salah ya. Berarti ya. Jadi walaupun misalnya sebenarnya nomor HP itu bisa untuk telepon, tapi sesuai petunjuk di brosur itu kan nomor yang HP ini hanya untuk SMS atau WA. Jadi bukan untuk menelpon ya. Jadi salah. Ya. Kemudian apakah orang tersebut dapat mengirim pesan singkat ke nomor ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, itu kan cuma penelpon. Betul. Ya. Sesuai di brosur ini telepon ya, harusnya untuk 0274 ini hanya untuk
telepon. Nih di bawah ini. Hanya untuk telp. Nah, benar-benar harus di ini ya, dicocokin dengan brosurnya ya, dengan poster informasi ini. Telepon 0274, bukan untuk pesan singkat ya. Nih. Itu. Terus nah ini banyak kejebak juga sih kayaknya nih. Orang tersebut dapat mendaftar di tanggal 3 Desember. Betul nggak? Betul Pak, kan besok kan buat masuk. Ya, betul. Daftarnya 3 Desember, masuknya 4 September. Fabian paling lambat. Iya, Pak, ya Pak. karena paling lambat tanggal 4. Jadi kalau tanggal 3 ya masih bagus kan, masih boleh. Berarti bisa ya. Jadi bukan harus tanggal 4, tapi sebelum tanggal 4 pun boleh ya. Nah, gitu. Kemudian orang tersebut dapat mengakses secara online ke website ini, betul? Betul. Betul. Ya. Nih, Bimbel Aye ya. Cocok nih. Nama websitenya bimbelaye.com. Maka betul. Siapa tahu kalau websitenya ngaco ya, kalian harus perhatikan nama websitenya bener nggak Bimbel Aye. Ternyata bener Bimbel Aye ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan banget nih ya kalau soal AKM tuh. Hal-hal kecil ya. Udah, ini nomor 2. Nah, ini nih. Ini yang Iya Pak, bacaan banget. ini paling seru nih, nomor 3 nih. Bapak suka nih. Walaupun soalnya cuma 1 ya. Nah, soal itu tuh aku bingung. Soalnya sampai 5 ya. Oh, yang nomor 3 soalnya cuma 1, tapi ini bacaannya sampai untuk nomor 5 ya. Nah, bacaannya untuk sampai nomor 5. Tapi nomor 3 soalnya cuma 1, tapi perhatikan nih. Nah, ini Bapak jelasin ya. Nih. Perhatikan. Ada keterangan pilihan ganda kompleks ya, anak-anak. Apa artinya kalau ada keterangan pilihan ganda kompleks? Artinya jawabannya Bisa milih dari 1. harus lebih dari 1. Ya, tar dulu. Harus lebih dari 1. Kalau cuma 1 malah salah. Kayaknya kalian banyak salah di sini ya, karena menjawabnya cuma 1 ya. Iya Pak. Ya, yang nggak apa-apa. Kan Pak, saya bingung. Ya, nggak apa-apa. Ini buat belajar, makanya namanya belajar kan. Ada salah, tapi besok lebih baik lagi. Maka ini Bapak jelasin ya, secara langsung nih lewat Google Meet. Jadi supaya jelas, paham ya. Nah ini, jadi pilihan ganda kompleks harus lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, ya. Bisa semuanya, bisa loh semuanya, ya. Kebetulan kalau yang ini Semuanya aja Pak. ya. Ya. Apa? Bagaimana menentukan ini jawabannya 2, 3 atau 4 itu ya kamu yang harus menentukan, ya. Ini kebetulan yang nomor 3 ini. Kebetulan yang nomor 3 ini jawaban yang betulnya 2. Jadi benar-benar harus dipastikan yang benar itu yang mana. Nah, berarti harus dicocokin satu persatu ya. Ini Untuk yang barusan, Ibu boleh ikut jawab, Pak Brian. oh ya, Ibu coba jawab. ya Bu. Ada 2 sepertinya yang di pilihan ketiga dan keempat ya. Ya Bu, ya. Iya, kalau untuk 1, 2 karena ada plastik pembungkus Iya, itu, dan Bu. kertas pembungkus Makanya itu ya. soal KM Bu, Iya. gitu kan. Iya, Mikirin jadi dua kali, Bu. anak-anak harus benar-benar teliti nih ya Pak Mikirin Brian dua ya. kali, Artinya iya. bacanya satu persatu harus Iya. benar-benar ya. Iya, itu Bu. Iya, oke lah. Lanjut. Nah, ya kita ini ya buka bacaannya ya. Ini mikirnya benar-benar harus beberapa kali ya. Nomor 3. Mari kita bahas ya. Mana bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memupuk tanaman itu ya Pak Jehamu ya. Nah, kalau kita lihat semua ini nggak ada ya di bacaan ya. Kalau secara langsung dilihat di bacaan tuh nggak ada. Misalnya nasi basi. Di sini kan nggak ada kan ya. Di bacaan nggak ada. Adanya apa? Ini nih ya. Batang pisang, lidah buaya, sabut kelapa. Nah, gitu-gitu. Ini cangkang telur, kulit pisang, ada kangkung basi. Nggak ada. Nah, makanya kamu harus berpikir ya. Kata kuncinya di mana yang menjadi
yang menentukan adalah yang menentukan itu organiknya ya, sampah organik. Nah, ini nih di paragraf ke berapa nih? 1, 2, 3. Nah, untuk pemupukan jamu menggunakan pupuk organik. Nah, ini kata kuncinya ya. Pupuk organik dan limbah organik. Dari limbah organik. Limbah organik nih yang menjadi kata kunci. Berarti kamu harus berpikir apa saja sampah organik rumah tangga ya. Sampah organik itu apa aja? Kan sampah itu ada organik dan anorganik gitu. Nah, itu yang kamu yang harus berpikir di situ, kata kuncinya di situ. Berarti kamu berpikir limbah organik atau sampah organik itu apa saja ya. Nah kita cocokin ke ini pilihannya ya. Nah, betul tadi kata Ibu Yuli ya. Nah, kalau yang pilihan ini yang pertama salah, kenapa? Karena ada plastik pembungkus tempe. Nah, plastik itu kan sampah anorganik ya, bukan sampah organik. Berarti ini yang pilihan pertama salah ya. Ada yang ya, yang kedua ya, coba anak-anak ya. Roti berjamur, bungkus makanan ringan dan kulit apel, salah atau betul? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena ada apa? Salah. Roti berjamur. Karena ada roti makanan ringan. Ada apa? Ya, bungkus makanan ringan. Kalau roti berjamur itu masih sampah organik, tapi yang bikin salah adalah bungkus makanan ringan. Bungkus makanan ringan itu kan plastik ya. Apa bungkus wafer Tenggo gitu loh kan, makanan ringan tuh. Atau bungkus ciki gitu kan. Ya, itu kan plastik, itu anorganik. Ya, berarti yang pertama dan kedua salah. Ketiga nih, kulit jeruk, tumis kangkung basi, nasi basi ini betul karena ketiga-tiganya adalah sampah organik. Ya, tiga-tiganya nih. Jadi kamu harus mikir nih, kulit jeruk organik bukan ya? Tumis kangkung organik bukan? Nasi basi organik bukan? Ya, organik semua ya. Nah, jadi dipilih. Nah, ini lihat bentuknya kotak nih. Kalau kotak bisa di checklist dua-duanya. Kalau lingkaran nggak bisa gitu. Nah, ini cangkang telur, kulit pisang, sawi busuk. Nah, tiga-tiganya juga sampah organik. Maka kita pilih. Begitu ya, kalau pilihan ganda kompleks. Jadi bisa 2, bisa 3, bahkan 4-4-nya. Jadi benar-benar kamu harus menentukan mana yang betul gitu. Karena nggak pasti, nggak selalu cuma 2, nggak selalu cuma 3 gitu. Tapi yang pasti itu lebih dari 1 ya, kalau pilihan ganda kompleks gitu. Jadi benar-benar kamu harus cocokin setiap pilihan jawabannya. Kemudian yang nomor 4. Ini sebenarnya mudah ya nomor 4 ya. Kenapa Pak Jehamu ini melakukan budidaya? Sudah jelas ya. Karena di paragraf pertama nih, untuk mencukupi persediaan pangan ya. B dong. Jadi, harus sesuai dengan bacaan, jangan berpikir sendiri ya, karena semua jawabannya ini baik semua ya, jawaban ini semuanya kelihatannya betul, tapi harus sesuai dengan bacaan. Maka yang ya menyediakan bahan makanan. Kemudian ya, ini ada betul salah lagi nih. Nah, terkait bacaan Pak Jehamu tadi ya. Nah, ini harus berpikir juga nih, ya. Proses pemupukan menggunakan bahan-bahan yang tidak bisa terurai oleh bakteri. Gimana nih? Pupuk itu kan pakai sampah organik. Nah, berpikirnya begitu tuh. Pupuk itu kan pakai sampah organik. Nah, sampah organik itu bisa terurai bakteri nggak? Bisa. Ya. Jadi kalian harus berpikir ya seperti itu tuh. Karena di sini nggak ada jawabannya nih ya. Nggak ada jawaban terurai bakteri di sini, nggak ada, maka harus berpikir ya.
Nah, yang ada hanya sampah organik. Sampah organik itu bisa terurai, maka ini salah ya. Harusnya bisa terurai, bukan tidak bisa. Bisa terurai karena sampah organik bisa terurai ya. Maka kamu juga harus dilengkapi dengan wawasan ya. Kalau ini wawasan tentang sampah organik dan anorganik. Nah, terus yang kedua. Nah, ini sih udah ya. Apakah Pak Jahamu melakukan budidaya tanaman mangga organik? Tidak. Tidak. Ya, salah ya. Tidak. Ya. Tidak. Ya. Ya. Dia itu hanya menanam sayuran dan tanaman obat kan. Gitu. Mana ada misalnya nih, sayuran dan tanaman obatan. Buah-buahan enggak. Ya. Kadang ada yang gampang, kadang ada yang perlu mikir. Nah ini tanaman budidaya ditanam menggunakan polybag, betul? Betul Pak. Ada tulisannya di situ. Betul Pak. Ya kalau ini sudah tanam, ya ada tulisannya menggunakan polybag, betul. Ya. Kemudian kualitas sayuran organik lebih baik dan lebih segar, betul? Betul. Betul. Ya. Betul. Kualitasnya bisa lebih baik dan sayuran lebih segar. Itu kebetulan mudah ada di bacaan. Jadi itu ya, walaupun cuma 5 nomor, tapi kalian bisa belajar banyak ya tentang KM literasi. Jadi yaitu harus berpikir, tidak bisa hanya tinggal cari di bacaan, tapi setelah membaca kamu berpikir ya, menghubungkan dengan pengetahuan yang kamu miliki ya. Tadi seperti sampah organik dan anorganik gitu kan. Bakteri terurai bakteri atau tidak bisa terurai gitu-gitu ya. Jadi ada IPA-nya juga ya, walaupun bacaan itu bahasa Indonesia tapi ada unsur IPA-nya gitu. Nah, itu yang pertama tentang literasi ya. Gimana, ada pertanyaan atau jadi lebih jelas ini? Enggak ada Pak. Enggak ada pertanyaan. Jadi ini ya, lebih paham ya? Lebih paham? Ya lebih paham. Ya, lebih paham. Itu ya. Jadi minggu depan Bapak kasih soal lagi lebih paham ya. Ya. Ini udah ya, literasi udah. Sekarang kita Numerasi apa sih? ya numerasi. Numerasi artinya berhitung ya. Kenapa Padilla angkat tangan? Ya. Pak, izin ke toilet Pak. Oh, ya boleh. Ke toilet aja langsung. Ya. Numerasi. Ya, ini nomor 1 sudah mantep ya soalnya. Ya, beberapa ada yang bingung ya, ini gimana nih? Karena nggak ada minggu keempat kan? Adanya 1 sampai 3. Ya itulah kalian yang harus berpikir ya. Nah. Ya ini, lihat. Ini yang nomor 1 ini tentang pola bilangan ya. Pola bilangan yang diperhatikan adalah bilangan-bilangannya. Ini, angka-angka ini ya. Apa yang dimaksud dengan pola bilangan? Ada sejumlah angka ya, berbaris ke samping. Itu selisihnya itu ada dengan pola tertentu ya. Bisa ditentukan dengan pola tertentu. Misalnya, ini minggu pertama 200 ya. Kemudian minggu kedua 400. Kemudian minggu ketiga 600. Nah, ini polanya sama nih. Yaitu seperti apa? 200 ke 400 itu ditambah berapa? Tambah 200. 200. 400 ke 600 ditambah berapa? 200. Ya, sama. Berarti sama semua tuh.
berarti polanya adalah ditambah 200. 200. Nah, karena ini sama ditambah 200, minggu kedua ke minggu ketiga juga sama ditambah 200. Maka kalian berpikir di minggu keempat berarti juga ditambah berapa? 200. 200 juga. 200. Berarti minggu keempat itu berapa? Jumlahnya itu 800. 800. 800. Ya, itu namanya pola ya. Itu namanya pola bilangan. Berarti ini yang bracket A itu polanya adalah ditambah 200 gitu. Berarti nulisnya di mana nih? Kita tulis ya, tulis dulu nih biar nggak lupa. Ya sambil menunggu deh. Kita bahas yang B. Oh sebentar, yang A itu bentuknya apa tuh bracketnya? Kotak, Pak. Ya, kubus ya. Kubus. Kayak itu Jadi, silinder kubus. Ya, kalian bisa lihat ya beda-beda ya. Yang A, B sama C beda-beda ya. Yang B mungkin tabung, yang C tabung tapi segi berapa nih? 1 2 3 4 6 ya. Tabung tapi sisinya segi 6. Kalau yang B tabung gitu ya. Beda-beda nih bentuknya. Kita bahas dulu yang kedua nih. Polanya gimana nih yang baris kedua? Dari 200 ke 350 ditambah berapa? 150. 150. Dari 350 ke 500. Ya, 150 juga. Berarti yang minggu keempat juga ditambah 150. 50. Nah, kita tulis nih ya. Tadi yang A. Paham. Minggu keempat ya, kita tulis minggu keempat. Maka kamu nulis sendiri minggu keempatnya. Dicoret-coretan, nulis sendiri. Yang A tadi minggu keempatnya 600. Kok 600? 800. Ya. Kemudian yang B? 650. Iya, ditambah 150. 500 tambah 150 jadi 650. Nah, jadi kalian harus teliti menebak polanya gimana nih ya. Bisa pola itu tidak hanya ditambah, bisa macam-macam ya, bisa dikurang, dibagi atau dikali gitu. Kebetulan ini polanya sama yaitu ditambah ya. 200 ditambah 150, kemudian ini 350 tambah 150 lagi gitu. Ini kebetulan ditambah semua nih 3 baris ini. Nanti siapa tahu kamu nemu soal bukan ditambah tapi dikali atau dikurang gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Ya, yang C. Dari 300 ke 350 nambah berapa? Tambah 50. 50. Dari 300. Nah, 350 ke 400 nambah berapa? 50. 50. 50. Ya, berarti artinya dari 400 juga ditambah 50. hasilnya berapa? 50. 450. Ya, 450. 450. Nah, ini yang harus kamu catat waktu mengerjakan ya. Nah, karena memang tidak ada kalau minggu keempat, itu kalian yang berpikir sendiri. Itu memang pikirnya harus lebih tinggi, berpikirnya lebih jauh ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Ini jumlah produksi di minggu keempat bracket A dan C adalah 1250. Berarti kita lihat A dan C. A dan C berarti ya kita tulis ya A ditambah C itu berarti A-nya berapa? 800 ditambah 450. Nah, hasilnya berapa? 1250. Nah, berarti betul atau salah nih? 250. Nah, berarti betul nggak nih? Betul. Betul, Pak, betul. 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 Ya, kemudian bracket B di minggu keempat apakah betul 650? Nah, nih. Betul, Betul, ya. Pak. Ya. Betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Betul, Pak.
Betul. Betul, Pak. Ya. Kemudian yang bracket A di minggu keempat apakah 900? Nah, 900 nggak Salah, nih? Pak. Salah, Salah. Salah. Salah, Nah, kemudian yang C apakah di minggu keempat 550? Salah. Pak. Salah. Ya, Salah, Pak. selesai nih nomor 1. Ya. Kemudian, nah, itu tadi ya tentang pola bilangan. Kayaknya akan ini deh. Sering keluar pola bilangan ya di AKM numerasi. Jadi harus banyak latihan nih. Kira-kira ini dijumlah kah? Dijumlah berapa? Ditambah berapa gitu? Atau dikurang atau dikali? Nah, itu diperhatiin ya. Kalau yang sekarang kebetulan hanya dijumlah ya. Terus yang ke 2. Ini melihat bentuknya. Nah, ini lebih harus cermat lagi nih. Bentuknya harus disamain. Yaitu gimana? Kalau yang bracket A, yang kubus itu Senin dan Selasa. Yang B, Rabu dan Kamis. Yang bracket C, Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu ya. Yang A begini, yang B begini, yang C yang segi 6. Nah, dicocokin dengan gambar ini ya. Nah, baris pertama nih ya, baris pertama. Yang A kan Senin Selasa, yang B Rabu Kamis, yang C Jumat Sabtu, betul ya? Betul. Ya, Betul. Nah, ini yang paling mudah ini. Betul. Setuju? Oh, setuju ini, setuju. Baris ke 2. Nah, Tidak setuju. iya karena tidak setuju karena Tidak setuju. Ya, Rasanya bentuk kayak tabung gitu. iya, karena Senin dan Selasa harusnya sama kan? Tapi ini Senin dan Selasa beda. Berarti salah, ya, langsung ketahuan, ya. Patokannya itu Senin dan Selasa harusnya sama, Rabu Kamis harus sama, Jumat Sabtu harus sama. Tidak setuju. Yang baris ketiga. Benar. Nah, ini Setuju. acak Salah. harinya nih. Ya. Setuju, Pak. Nih acak harinya nih. Setuju. Nah, berarti dilihat Senin dan Selasa. Senin dan Selasa sama nggak nih bentuknya? Sama. Sama berarti. Rabu dan Kamis sama nggak? Sama. Jumat dan Sabtu sama? Sama. Berarti ya. Ya, gitu ya. Itu harinya yang diacak tuh. Berarti setuju. Baris keempat. Tidak setuju, Pak. Ya. Kita lihat Senin dan Selasa sama nggak nih Senin dan Selasa? Enggak. Enggak, Beda. Pak. Enggak. Tidak setuju. Ini Tidak yang Senin segi 6, yang Selasa kubus. Beda. Ya berarti salah ya. Karena harusnya sama kalau Senin dan Selasa. Ya. Gitu. Jadi sesuai dengan petunjuk ya, Senin dan Selasa sama bracket A, Rabu dan Kamis sama bracket B gitu. Jadi benar-benar menyesuaikan petunjuk dan kamu baca petunjuk dan sesuaikan dengan soal gitu. Benar-benar teliti ya. Gitu. Kemudian nah ini menghitung nih perkalian. Menghitung luas ya. Papan tulis nomor 3 hanya 1 ya soalnya. Nomor 3. Papan tulis di kelas ya, 120 cm kali 240 cm. Mana pernyataan yang benar? Nah, ini ternyata mesti diubah ke meter ya. Ya. Oh ya, begini. Bagaimana menentukan mana yang lebar yang sama yang panjang tuh bagaimana menentukannya anak-anak? Yang lebar itu yang mana? Lebarnya itu yang mana? Yang 120 atau 240? 120. 120. Ya. 120. Jadi menentukannya adalah ya, yang lebarnya itu yang lebih pendek. Yang panjang adalah yang lebih panjang. Ya. Ya, boleh. Mungkin lagi buku. Ya. Kalau yang lebarnya itu yang lebih pendek, yang panjang
Itu yang lebih panjang. Nah, sekarang lihat lebar, yang diminta lebar. Lebarnya 1,5 meter. Betul nggak 1,5 meter? Salah. Gimana? Salah. Ya. Salah. Nah, sekarang Bapak tanya, harusnya berapa meter? Salah. 240. Dari senti ke meter? 1,2. Betul, 1,2. Karena dari senti ke meter naik 2 tangga kan? Nah, kemudian diubah jadi meter, itu harusnya 1,2 meter, bukan 1,5 ya. Ini salah ya. Oh, jangan dipilih harusnya. Harusnya 1,2 bukan 1,5 ya. Maka ini kalian juga harus berpikir tentang itu ya, yang tangga ukuran panjang ya, dari meter ke senti gitu. Dari senti ke meter, kalau turun dikali, kalau naik dikali berapa, dibagi berapa itu. Itu mah udah kan ya, kelas berapa tuh? Kelas 3 ya kalau nggak salah tuh. Nah, Iya, kelas 3. ya. Jadi harusnya udah tahu kan gitu. Nah, sekarang kelilingnya. Nah, keliling itu kan panjang-panjang, sisi-sisinya itu dijumlah semua kan. Ya, mari kita ini deh, kita hitung ya. 2 kali panjang tambah lebar. Ya, tadi itu kan 120. Mana nih, nggak muncul. Kita ini dulu deh, ubah dulu ke meter, 120 cm. Jadi berapa? 1,2 meter. 240 cm itu jadi 2,4 meter. ya. Keliling ya, keliling papan tulis itu kan persegi panjang ya, berarti 2 kali panjang tambah P tambah L. tambah L, P tambah L. berarti 2 dikali 2 dikali 1,2 tambah 2,4. 2 dikali 1,2 tambah 2,4 berarti berapa? 3,6. 3,6. Oh, ini salah, pakai kurung lagi. 3,6. 2 kali 3,6 hasilnya 7,2. 7,2. Nah, berarti 7,2 meter. Nah, ini berapa? 7,8. Betul atau salah? Salah. Ini nggak benar juga. Nah, ini nggak benar. Kemudian yang ketiga, panjang papan tulis 2,4 meter, betul? Betul. Salah. Betul. Salah. Ini 2,4 meter, betul ya, panjangnya. Berarti betulnya yang gampang ya. Nah, ini juga salah nih selisihnya, bukan 0,9 ya. Selisih itu apa? Dikurang atau ditambah selisih itu? Dikurang. Ya, jangan lupa ya, kalau selisih itu dikurang. Jadi kalian menghitungnya dengan mengurangi ya. Yang panjang dikurang lebar. Selisih itu dikurang. Ya, itu nomor 3 ya. Ini yang betul. Kemudian nomor 4. Ya. Ini 4 dan 5 melihat dari sini ya. Permukaan meja apakah lebih luas dari bingkai lukisan? Ya, kita lihat meja itu 80 kali 100. Kemudian lukisan 70 kali 90. Ya udah tinggal dihitung aja. Dihitung ya. Meja itu 80 kali 100. Berarti 100. berapa 80 kali 100? 8.000 ya. 1.000. Kemudian lukisan. Ya, bingkai lukisan ya 60. Berapa sih? 70 kali 90. 70 kali 90 itu 7 kali 9 berapa?
63. 63 tambah itu nolnya ada 2. Nah, 6.300. Nolnya tinggal tambahin, nolnya ada 2 ya. Kemudian ini ya. Jadi mana yang lebih luas? Meja atau lukisan? Meja. Meja. Kita lihat. Meja. Meja lebih luas. Betul ya berarti ya? Setuju? Setuju. Ya, meja lebih luas. Kemudian meja lebih luas dari bingkai foto. Nah, bingkai foto 100 kali 120. Yang bingkai foto ya. 100 kali 120 itu 12.000. 12.000 Pak, salah Pak. ya 12.000. 1 kali 12 tambah nolnya ada 3 ya. Nah, gimana nih, meja lebih luas nggak dari bingkai foto? Tidak Pak. Tidak, Pak. Tidak. Ya. Tidak. Nah, salah ya, tidak setuju. Meja harusnya tidak lebih luas ya. Nomor 5. Nah, ini selisih. Selisih tadi apa? Diapain selisih? Dikurang. Berarti harus dikurang tuh. Bingkai lukisan dan televisi dikurang. Nah, layar televisi belum dihitung. 56 kali 97 ya. Yang televisi. 56 dikali 97. Ya, kalian harus ini kok televisi. Ya, kalian hitung di coretan kan kemarin, kemudian ditulis hasilnya berapa? Ada yang ingat? 5.400. 5.432. Ya. Nah, sekarang dikurangi itu, yang dikurangi mana nih? Nah, lukisan dengan televisi. Ya, lukisan yang 6.300 ya. Berarti lukisan dikurang yang televisi. Berarti lukisan 6.300 dikurang televisinya 5.432. Ada yang 800-an ya? 868. Iya, 868. Nah, makanya kalian dalam penjumlahan pengurangan juga harus hati-hati ya menghitungnya. Jangan salah hitung gitu ya. Ini kan udah berhitung dasar ya, kelas 2, kelas 1 bahkan ya. Jadi dianggap harusnya sudah bisa kelas 5 nih penjumlahan pengurangan sederhana seperti ini. 868, di sini 700, berarti setuju nggak? Tidak setuju. Tidak setuju. Ya, kemudian yang terakhir nih. Luas layar televisi. Nah, ini kan udah dihitung tadi. Apakah 5.430? Tidak. Salah. Salah. 5.432 harusnya. Berarti tidak setuju. Itulah ya. Ya, selesai kita membahas soal HKM, literasi dan numerasi. Walaupun masing-masing 5 nomor, tapi lumayan lah ya. Kita kenalan dengan soal-soal tersebut. Masih ada lagi ya, macam-macam soalnya. Menjodohkan, belum. Uraian sama isian juga belum. Mungkin besok, minggu depan ya. Gitu. Mungkin Pak Brian, Ibu menyampaikan sedikit ke anak-anak ya. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Dian dan anak-anak Ibu yang luar biasa ya hari ini. Mohon maaf kalau suara Ibu ada bersamaan dengan suara lain karena Ibu sedang bersamaan juga rapat dengan Sudin, tapi Ibu tidak mau ketinggalan nih sama kelas 5 ya. Jadi kelas 5 ya, setelah Ibu melihat soal-soal tadi, ada beberapa mungkin tips ya, artinya begini, Pak Brian sudah sampaikan, kalau anak-anak mengerjakan soal literasi ya, artinya saat sebelum mencoba soal, siapkan buku khusus satu untuk soal-soal literasi ini anak-anak. Pada saat mengerjakan, saat literasi, anak-anak misalnya tadi nomor 1, kata kuncinya apa? Misalnya seperti tadi non-organik dan organik ya, sampah organik dan non-organik. Mungkin saja anak-anak terlupa, anak-anak boleh catat itu ya. Minimal setelah membaca soal dicatat, kalau anak-anak lupa nanti bisa dicari setelah selesai mengerjakan ya. Intinya soal-soal yang anak-anak kerjakan untuk literasi, apa yang sulit ditulis di buku itu. Dan tadi beberapa kata kunci organik, non-organik ditulis. Nah, contoh seperti tadi untuk batu bara tadi, nah itu butuh ketelitian. Jadi intinya saat mengerjakan soal ini tidak perlu terburu-buru, tetapi anak-anak perlu ketelitian, ya. Jadi setiap mengerjakan soal ini, anak-anak siap satu buku, ya. Kalau untuk literasi baca perlahan-lahan dengan baik, tulis kata kuncinya. Kalau ada hal-hal yang anak-anak lupa atau terlupa atau belum bisa atau nggak tahu kalimat ini apa ya, dicatat anak-anak. Nanti setelah selesai mengerjakan bisa ditanyakan mungkin pada ayah bunda atau pada ibu guru dan bapak guru ya, misalnya seperti organik dan non-organik, Pak saya agak lupa ya. Nah ibu yakin tanpa bapak ibu guru pun anak-anak buka mbah Google-nya langsung, oh organik itu ini, oh non-organik itu ini. Nah jadi itu kuncinya anak-anak untuk bisa mengerjakan soal ini adalah anak-anak harus rajin baca. Tadi beberapa soal yang sudah dikerjakan ditulis, siapa tahu nanti akan menemukan lagi soal ini di berikutnya ya. Jadi kata kuncinya ditulis. Nah untuk matematika atau literasi numerasinya ya anak-anak, tadi Pak Brian sudah contohkan saat membaca tulis dulu angkanya. Oh yang A seperti ini, B ini, C ini, baru masukkan rumus matematikanya ya. Oh tadi selisih, kalau selisih dikurang, selisih yang mana nih? Oh selisih antara papan tulis dengan lukisan. Oh papan tulis ini. Nah ini adalah satu hal yang sudah diajarkan tanpa anak-anak sadari. Pak Brian sudah mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara menghadapi soal-soal yang berhubungan tadi. Soal-soal ini saling berhubungan dan perlu nalarnya anak-anak yang luar biasa ya. Jadi pesan ibu ya kelas 5 tidak perlu takut nanti menghadapi soal literasi. Siapapun di antara 64 siswa kelas 5 yang ditunjuk sebanyak 30 orang, siapapun mereka, anak-anak nggak usah takut, aduh mudah-mudahan saya nggak kepilih. Jangan, justru kalau anak-anak terpilih itu satu tantangan anak-anak ya, nggak usah takut tantangan ya. Ibu yakin anak-anak kelas 5 tidak takut tantangan, karena tantangan itu kalau kita berusaha dengan baik, kita pasti bisa melewati tantangan. Anak-anak yang berhasil bukan anak-anak yang pandai, tapi anak-anak yang mampu melewati tantangan dengan ikhlas, dengan ridho, dengan baik, dengan selalu berusaha. Ya, jadi semangat ya anak-anak ya, tidak boleh takut menghadapi soal-soal literasi ya. Ditunjuk sama Pak Brian, suruh ikut lomba, suruh ikut ini, enggak Bu saya nggak bisa, tidak boleh ya. Ayo maju ya, setiap apapun diberikan tugas, kalau tugas itu baik lakukan ya, itu adalah tantangan. Anak-anak yang berhasil sekali lagi dibilang bukan anak yang pandai, tapi anak yang tekun, yang rajin, yang mau keluar dari zona aman. Apa sih Bu zona aman? Kalau biasanya anak-anak misalnya hanya di rumah ya sama ayah bunda, tiba-tiba disuruh ayah bunda nginep dulu di rumah nenek atau di rumah tante
sana, nginep di sana, belajar di sana ya, ayah bunda kebetulan sedang ada tugas misalnya. Oh enggak aku takut. Nah itu artinya anak-anak tidak berani keluar dari zona aman, ya. Nah zona aman itu artinya kita udah biasa enak, ya. Gak usah jauh-jauh ibu sendiri. Zona aman ibu dulu di Keramat Jati. Saat jadi guru, zona amannya di Keramat Jati. Tapi ibu diberi tugas untuk menjadi kepala sekolah di daerah Kemayoran, ibu jalankan, ya. Tapi disinilah ternyata di Kemayoran ibu menemukan anak-anak yang luar biasa, ya. Jadi kita harus mengenal dunia lain, ya. Artinya bukan dunia lain yang seperti anak-anak uka-uka ya, yang melambaikan tangan karena takut, ya sayang ya. Sekali lagi terima kasih Pak Brian, anak-anak tetap semangat, jangan takut menghadapi soal AKM-nya, tapi berusaha sebaik mungkin, seteliti mungkin ya. Ibu yakin anak-anak ini luar biasa ya, harus mau menerima tantangan ya. Di sini ada Kenzi, ada Lais ya, ada Putu Raditya, Evan ya. Pokoknya Ibu ada Naswa ya. Ibu ingin kelas 5A maupun 5B tidak ada rasa takut untuk menghadapi soal AKM. Banyak berlatih intinya ya. Kuncinya banyak berlatih tadi. Tulis apa yang kamu belum bisa. Di saat literasi numerasi, tulis angkanya, masukkan ke dalam rumus perlahan-lahan sambil membaca soal. Itu saja ya anak-anak, tetap semangat. Terima kasih luar biasa buat kelas 5 ya. Terima kasih Pak Brian. Dilanjut silakan. Terima kasih anak-anak, semangat, 2 jempol untuk kelas 5. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu Yuli atas dukungannya ya, semangatnya untuk kelas 5. Ya, kemudian Bapak ingatkan sekali lagi untuk AKM itu tidak perlu pusing ya, tidak perlu cemas tentang nilainya ya. Kamu dapat nilai berapapun tuh nggak usah diperhatiin ya. Yang penting kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, karena dalam mengerjakan soal AKM itu tidak dituntut harus dapat nilai berapa ya. Jadi berapapun nilainya disyukuri ya. Kalau ingin lebih bagus lagi berarti lebih berusaha lagi untuk teliti, untuk lebih cermat gitu. Tapi sekolah tidak menuntut kalian harus nilai berapa, karena memang tidak ada batasan harus dapat berapa ya. Kalau mengerjakan AKM itu ya kerjakan semaksimal mungkin ya, sebisa mungkin. Jadi yang penting kamu itu paham ya, mudah-mudahan paham dengan soalnya, bisa menjawab gitu. Soal hasilnya nggak masalah ya, tidak dituntut, karena tidak menentukan kamu naik kelas atau enggak ya. Tidak menentukan kamu lulus sekolah atau enggak. Jadi hanya benar-benar cukup mengerjakan saja, sudah. Hasilnya berapapun disyukuri ya. Jadi nggak usah pusing ya, nggak usah cemas, nggak usah takut, oh ntar nilainya jelek, nggak usah berpikir seperti itu ya. Yang penting kerjakan semaksimal mungkin. Makanya ini Bapak di kelas 5 mengenalkan soal-soal ini ya, supaya nggak kaget ya ntar ketemu soal yang seperti ini. Kemudian walaupun sudah selesai pembahasan AKM, Bapak mau lanjut ini tentang paragraf ya, tentang menulis cerita. Kemarin itu kan ada tugas menulis cerita ya, yang kandang kelinci ya, ingat kan, yang Edo, iya nggak? Iya Pak. Ya. Iya Pak. Bapak suruh nulis berapa paragraf? 3 Pak. 3 Pak, 3. 3 paragraf ya. Ya. 3 Pak, 3. Ya. Tapi setelah Bapak melihat jawaban-jawaban kalian ya, ada yang sudah betul, ada yang perlu diperbaiki, maka Bapak sekalian membahas saja untuk semuanya supaya yang belum paham jadi paham ya. Mau Bapak sedikit bahas dulu tentang itu. Karena untuk soal hari ini juga ada menulis lagi cerita dalam paragraf, bahkan sampai 5 ya untuk hari ini. Hari ini 5 paragraf, jadi supaya nggak salah lagi yang kemarin ya. Bapak mau jelasin dulu ya. Jadi kalau ada diminta membuat soal cerita ya, misalnya berapa paragraf, 3 paragraf atau 5 paragraf, kalian langsung tulis
ceritanya tanpa harus ditulis paragraf 1 gitu ya. Karena banyak yang menulis paragraf 1. Jadi kamu langsung tulis ceritanya seperti di bacaan-bacaan ya. Misalnya yang Bapak ingat punyanya ya, mari kita lihat dari punyanya anak-anak deh. Yang punyanya siapa ya? Nah, ini ada punya Fauziah nih. Ini contoh aja ya. Nah, ini betul ya. Jadi yang dimaksud seperti ini nih, langsung paragraf ya. Tidak ada tulisan paragraf 1, paragraf 2, tidak usah, langsung dalam bentuk cerita. Nah, ini seharusnya yang paling atas tuh menjorok ke dalam, agak masuk ke dalam. Seperti ini nih, ini contoh yang betul nih ya. Dalam menulis paragraf, baris paling atas itu agak masuk ke dalam. Seperti ini. Ini yang seharusnya seperti ini ya. Jadi tidak usah ditulis paragraf 1. Ya, paragraf 1 apa gitu ya. Itu nggak usah ya. Jadi langsung ditulis ceritanya. Tidak usah ditulis paragraf 1, 2, 3 gitu. Nah, kemudian dalam satu paragraf itu satu paragraf itu harus lebih dari 1 kalimat. Kalian diminta membuat tulisan cerita, bukan membuat ide pokok ya. Kalau disuruh buatlah tulisan cerita sebanyak 3 paragraf, langsung ditulis 3 paragraf. Bukan 1 kalimat ya. Bukan 3 kalimat. 1 paragraf itu lebih dari 1 kalimat. Kemarin ada yang masih kurang tepat ya. 1 paragraf itu lebih dari 1 kalimat. Lebih dari 1 itu ya berapa? Ya misalnya 2 atau 3 atau 4 kalimat. Yang paling cocok sih, paling pas minimal 3 kalimat. 3 kalimat dalam 1 paragraf ya. Jadi nggak cuma sebaris doang ya. 1 paragraf itu. Mari kita lihat punyanya tadi Fauziah ya. Nah, punya Fauziah ya ini sesuai ya, misalnya ini paragraf pertama ada berapa kalimat? Ada 1. Terus kemudian nah ini titiknya nah, sampai sini berarti 2 kalimat nih si Fauziah. Tapi sebenarnya bisa dipecah lagi jadi 3 kalimat. Ini harusnya titik nih ya, bukan koma nih. Jadi bisa 3 kalimat. Nah, jadi kalian harus sering-seringlah pakai tanda titik ya supaya tidak terlalu panjang dalam 1 kalimat gitu. 1 kalimat itu seperti apa sih maksudnya? 1 kalimat itu kumpulan beberapa kata yang diakhiri tanda apa? Diakhiri tanda apa? Titik. Ini yang harus sering-sering nih ya, tanda titik ya. Jadi kamu jangan koma terus atau bahkan nggak ada tanda baca, jadi nulis terus sampai bawah nggak ada titiknya. Nah itu yang harus latihan lagi ya. Jadi sering-seringlah dikasih tanda titik setiap 1 informasi titik, 1 informasi titik. Jadi 1 kalimat itu 1 tanda titik. Kalau 3 kalimat berarti berapa titik kalau 3 kalimat? Halo? 3 kalimat berarti berapa tanda titik? 3. 3 titik. 3 titik. 3. Iya, 3 titik ya.
Ya, ini maka sering-sering lah kasih tanda titik supaya mencapai 3 kalimat dalam satu paragraf. Kalau lebih bagus ya. Ini punya Fauzia ini titiknya baru 2 nih di paragraf pertama ya, di sini sama di sini. Harusnya di sini juga titik aja nih. Jadi bisa 3 kalimat. Kemudian paragraf kedua. Paragraf kedua, setiap hari Edo membantu ayahnya memberi makan titik. Nah, ini betul nih dikasih. Sudah ada tanda titik ya. Kelihatan nggak nih kan? Kelihatan ya? Halo? Tidak. Kelihatan ya? Enggak. Nggak ada gambarnya. Nggak kelihatan? Ada gambarnya. Nggak ada gambar ya? Ada gambarnya, Pak. Oh, nggak ada gambarnya ya? Iya, Pak. Oh ya, sebentar, Bapak ini tuh. Tidak ada tampilannya, Pak. Ya? Tidak ada. Sebentar. Oh, nggak muncul dari tadi. Aduh. Ya, nah sekarang nih. Nah, ini kelihatan? Belum, Tidak. Pak. Udah. Ya, udah. Udah. Ya. Sudah, Pak. Ya, ini ya. Udah. Nah, ini punya Fauzia buat contoh aja. Nah, paragraf keduanya nih. Setiap hari Edo membantu ayahnya memberi makan kelinci tuh. Nih, lihat ada tanda apa nih di sini? Titik. Nah, iya itu betul. Jadi satu informasi kasih tanda titik. Titik. Ya, titik. Jangan nggak ada titiknya ya. Satu kalimat kasih titik. Kemudian kalimat berikutnya. Makanan kelinci adalah tumbuhan karena kelinci termasuk hewan herbivora. Nah, ini betul nih. Dikasih tanda apa lagi nih? Titik. Ya, iya gitu. Setiap satu informasi selesai kasih titik. Selesai kasih titik gitu. Jangan koma mulu ya. Biasanya kelinci diberi makan wortel atau sayuran lainnya. Tuh, lihat. Titik lagi. Ini udah berapa nih titiknya nih? 1, 2, 3. Tuh, udah 3 kalimat tuh. Kemudian kelinci memiliki sistem pencernaan yang sangat sensitif, titik. Berarti ada berapa kalimat nih di paragraf kedua? 4. Nah, Fauzia sudah membuat 4 kalimat dalam satu paragraf. Itu yang bagus gitu ya, yang sesuai. Jadi minimal 3 kalimat lah ya, 4 kalimat lebih bagus. Jangan 2 ya, kalau 2 kependekan ya. Minimal 3 kalimat lah satu paragraf. Ini lihat, walaupun 4 kalimat, tapi tetap isinya nggak terlalu panjang kan, gitu. Nah, kemudian Bapak ingetin lagi dalam menulis ya, apalagi pelajaran sekolah, lihat nih ya, apa nih? YG itu apa YG? Ya, jadi jangan disingkat ya dalam menulis ya. Jadi kalau yang tulis aja yang, jangan disingkat YG. Tidak, ditulis tidak. Jangan disingkat apa? TDK. TDK, ya kan? Kalau tidak disingkat TDK. Apalagi yang sering disingkat? Dengan. Dengan disingkat apa? Dengan biasanya tuh. DGN atau DG. Jangan disingkat-singkat ya. Dalam menulis, apalagi pelajaran sekolah itu nulis ya ditulis, jangan disingkat-singkat. Misalnya masing-masing. Nulisnya gimana biasanya kalau disingkat masing-masing? Masing terus Masing 2 kali. Wah, kasih angka 2 gitu kan. Masa masing 2 apaan masing 2 ya? Ditulis yang lengkap ya. Kasih contoh ya. Masing-masing nulisnya begini kan? Nah, ini nggak boleh nih, salah ya. Salah. Seharusnya ditulis walaupun panjang ya, harus di ini ya, harus ditulis masing-masing. YG seharusnya yang ya. Ya, dibiasakan nih Bapak sekalian kasih tahu nih, mumpung lagi Google Meet nih ya. Jangan kebiasaan disingkat ya. Tulis ya tulis, walaupun panjang ya harus ditulis ya, jangan disingkat.
Mungkin ada juga nih, ini singkatan apa nih? Beberapa. Ya, beberapa gitu kan. Jangan ya. Harus ditulis beberapa gitu, jangan disingkat ya. Ditulis yang lengkap. Gitu. Ya. Ya nggak apa-apa, ada yang si Rere live, nggak apa-apa, lagi mau lomba ya. Lanjut ya. Jadi itu ya, balik lagi. Nanti itu soalnya kan belum Bapak kasih ya soal hari ini ya. Ya karena memang Google Meet dulu baru dikasih soal karena dijelasin dulu. Soal hari ini tema sambil Bapak perlihatkan aja ya supaya bisa dibahas. Ini soal hari ini nih ya. Nanti di-share di WA. Untuk tema hanya satu aja ya. Ini ada bacaan dan ide pokok tapi Bapak sudah jawab sendiri ya. Bapak kasih pembahasan. Kamu nggak usah nulis ide pokok lagi nih. Bacaan bersepeda. Kok nggak muncul-muncul sih? Nah ini. Nih lihat nih, Bapak kasih contoh ide pokok. Nah, kamu pelajari aja nih ya. Dipelajari. Bapak waktu itu udah pernah kasih tahu ide pokok harusnya bagaimana? Harus lebih apa? Ide pokok? Lebih pendek. Nah, gitu. Lebih pendek. Lebih pendek atau lebih singkat daripada apa? Daripada paragraf. Daripada kalimat utama, ya. Nah, jadi nanti kalau ada soal ide pokok itu harus, bukan harus ya, usahakan lebih pendek dari kalimat utama. Jadi jangan betul-betul ditulis persis satu kalimat ya. Kamu kurangin satu atau dua kata gitu. Karena ide pokok tuh tidak sama dengan kalimat ya. Ide pokok tuh lebih singkat lagi, lebih ringkas ya. Mana sini? Ini ya, nah lihat. Misalnya Bapak kasih contoh ya. Nih, yang ide pokok paragraf 1. Bersepeda kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Bapak sudah singkatin tuh. Ada kata merupakannya hilang. Sekaligusnya diganti dan gitu. Walaupun bedanya hanya dikit sekali, tapi berbeda ya. Terus misalnya ini yang paragraf paling terakhir, paragraf 7. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Ide pokoknya lebih pendek nih. Bersepeda dapat mengurangi stres. Jadi benar-benar jangan persis satu kalimat ya, ide pokok. Apalagi ini nih paragraf ke-6. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko penyakit diabetes. Apakah satu kalimat panjang ini ditulis semua kalau ide pokok? Tidak, Pak. Tidak, ya. Tidak. Dari sini, oleh karena sampai titik sini, jangan ditulis semua, itu kalimat utama. Kalau ide pokok harus lebih singkat, maka jadinya seperti ini. Bersepeda dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Sudah. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuhnya, nggak usah. Itu kan hanya info tambahan ya. Yang jadi ide pokok utamanya kan ini, bersepeda menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Jadi gitu ya. Ide pokok harus lebih singkat, diusahakan ya. Kalau bisa disingkat ya, dipendekin. Nah, ini tugas kalian nih, ya. Tugas kalian hari ini nih. Tuh. Ini udah ada ide pokoknya, kalian bikin tulisannya. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Ya udah dibikin 3 kalimat ya, satu paragraf 3 kalimat. Ya udah bikin 3 kalimat tentang bersepeda kegiatan kesukaanku. Apa lanjutannya? Kenapa kamu suka? Ya, sejak kapan kamu suka gitu, bisa dikembangin ya.
Seperti kemarin ya, kemarin ada mengembangkan itu kan, ide pokok juga kan, yang dari bacaan kelinci kan, kandang kelinci yang 3 paragraf itu juga ada videonya kemarin. Ini ya, jadi satu paragraf minimal 3 kalimat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kamu langsung aja nulis paragraf, ininya nggak usah ditulis ya. Aku bersepeda bersama temanku. Ini paling jadi kalimat pertama aja nih. Ini kalimat pertama, ini kalimat pertama. Kemudian lanjutin kalimat kedua dan kalimat ketiga. Ini jadi kalimat pertama aja nih di setiap paragraf. Ya. Itu tugas hari ini. Dan yang kedua adalah latihan soal. Ya. Jadi hari ini tugasnya 2. Bikin cerita paragraf ini dan latihan soal. Latihan soal hari ini nih. Ya. Tinggal dikerjain aja pilihan ganda doang. Ya. Ini tinggal di kerjain aja pilihan ganda. Ya. Ada sampai 6 halaman ya. Nanti nilainya langsung muncul seperti biasa. Itu Baik, seperti itu saja. Ada yang mau tanya terkait tugas hari ini atau apapun yang mau ditanya? Ya, tugas hari ini. Gimana? Ada yang mau tanya? Enggak, Sudah jelas? Enggak, Jelas? Pak. Ya? Sudah jelas. Ya, yaudah. Baik. Kalau sudah jelas, ya, terima kasih. Jadi tugas hari ini 2 itu ya. Membuat cerita 5 paragraf dan latihan soal. Ya, subtema 1. Ya. Terima kasih. Semoga penjelasan soal AKM hari ini bisa menjadi lebih paham ya kalian ya. Untuk mengerjakan soal AKM selanjutnya minggu depan ya. Jadi gini ya, setiap Rabu Bapak kasih soal, Kamis kita bahas di Google Meet seperti ini terus ya. Rabu soal, Kamis Google Meet. Mungkin sesekali. Baik, Pak. Sesekali kita bahas yang di Pusmenjar ya, nggak latihan soal, tapi kita bahas yang di Pusmenjar. Ya. Ada yang sudah buka kan yang di Pusmenjar, website Pusmenjar? Udah pada buka kan ya? Yang ini? Pusmenjar? Jangan langsung di bawah. Ya. Yaudah ya, jadi sambil dibuka website Pusmenjar, latihan-latihan sendiri, tapi nanti kapan-kapan Bapak bahas ya. Lewat Google Meet seperti ini. Oke, Nana, Ya, selamat mengerjakan tugas ya, Nana, kerjakan Ya, terima kasih Bu Yuli. dengan Ya. baik ya. Oke, kerjakan paragrafnya untuk hari ini dan setiap Rabu dan Kamis. Silakan ya, semangat. Sekali lagi, Ya. hasil AKM tidak mempengaruhi naik atau tidak naik kelas atau lulus tidak lulus. Yang penting kerjakan, lakukan dengan baik. Oke, terima kasih Pak Ya. Brian dan anak-anak. Ya, terima kasih ya. Bu Yuli. Ya. Semangat, 2 jempol untuk kelas 5. Ya. Oke, Terima kasih, dan Bu. semua salam sehat selalu, Kenzi, Ya, salam semangat sehat. ya. Dika, Ya. semangat Dika, ayo Dika, semangat. Halo, Dika. Ya, Dika semangat. Ya. Lais ya, semangat ya Lais, Raditya Irfan, semua Nana yang lain ya. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, baik, terima kasih ya Ya, anak-anak. Ibu Zineb ya. Terima kasih. Ya. Ya. Silakan kalian bisa lanjutin mengerjakan tugas hari ini ya. 2 tugas itu seperti biasa kalau udah ngerjain Linknya, Pak. pengumpulan tugas ya, kalau pengumpulan tugas. Kenapa? Linknya, Pak. Oh ya, Bapak share ya ke WA ya. Iya ya. Jadi silakan boleh leave, boleh keluar meninggalkan Google Meet ini ya. Lanjutin mengerjakan tugasnya. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Ya, Bu.
Oh, ya silakan boleh keluar. Lanjutin kerjakan tugas. Ini Bapak mau keluar. Nah.